Kalian percaya nggak sih? Sama yang namanya dimensi lain, tempat di mana jiwa kita bisa tersesat dan nggak bisa kembali. Cerita kali ini datang dari salah satu gunung yang paling angker di Pulau Jawa, Gunung Salak. Kisah ini berawal dari 5 orang sahabat. Sebut saja mereka Rian, Dito, Bayu, Fani, dan Aldi. Mereka semua anak muda yang haus petualangan. Suatu akhir pekan, mereka memutuskan untuk menaklukkan puncak Gunung Salak. Semuanya berjalan lancar di awal. Mereka mendirikan tenda, bercanda, dan menikmati kopi panas di tengah dinginnya udara pegunungan. Malam pertama, suasana mulai terasa aneh. Suara-suara yang tak jelas asalnya mulai terdengar di sekitar tenda mereka. Ada suara seperti orang berjalan bisikan-bisikan lirih. Bahkan sesekali, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Awalnya mereka mencoba positive thinking. Mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Pagi harinya, saat mereka bersiap melanjutkan pendakian, mereka menyadari ada yang kurang. Aldi tidak ada di dalam tenda. Awalnya, mereka mengira Aldi mungkin sedang ke toilet atau sekadar mencari udara segar. Tapi setelah setengah jam menunggu, Aldi tak kunjung kembali. Panik mulai melanda. Mereka berempat segera menyebar untuk mencari Aldi di sekitar area perkemahan. Mereka meneriakkan namanya berulang kali. Tapi yang menjawab hanyalah gema suara mereka sendiri yang dipantulkan oleh lembah. Hari mulai beranjak siang, namun Aldi tak kunjung ditemukan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke pos pendakian. Tim SAR gabungan pun segera dibentuk. Proses pencarian dimulai, menyisir setiap jengkal jalur pendakian yang mungkin dilalui Aldi. Namun, seolah alam tidak berpihak pada mereka. Cuaca tiba-tiba memburuk. Kabut tebal turun dengan cepat, disusul hujan deras yang membuat jalur menjadi licin dan berbahaya. Jarak pandang sangat terbatas, proses pencarian pun terpaksa dihentikan sementara. Rian, Dito, Bayu dan Fani merasa hancur. Mereka diliputi rasa bersalah dan putus asa. Bagaimana bisa teman mereka hilang begitu saja tanpa jejak? Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Di tengah suara hujan, mereka seperti mendengar suara tangisan Aldi, meminta tolong. Tapi setiap kali mereka keluar dari tenda, tidak ada siapa-siapa. Hari kedua pencarian masih belum membuahkan hasil. Cuaca masih belum bersahabat. Doa tak henti-hentinya mereka panjatkan. Mereka mencoba mengingat-ingat, apakah ada pantangan atau aturan yang mereka langgar selama pendakian. Tapi seingat mereka, semuanya dilakukan sesuai prosedur. Keajaiban datang di hari ketiga. Salah satu tim SAR menemukan Aldi. Dia ditemukan di sebuah jurang yang tidak terlalu dalam, tersangkut di antara akar-akar pohon. Kondisinya lemah, tapi dia masih hidup. Semua orang mengucap syukur. Keempat sahabatnya langsung berlari menghampiri Aldi yang sedang dievakuasi. Tapi, ada sesuatu yang sangat aneh pada Aldi. Dia hanya diam, matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Seolah dia melihat menembus semua orang yang ada di depannya. Dia tidak merespon saat namanya dipanggil, tidak bereaksi saat disentuh. Dokter yang memeriksa mengatakan kondisi fisiknya baik-baik saja, hanya dehidrasi dan beberapa luka ringan. Tapi jiwanya seolah tidak ada di sana. Aldi dibawa pulang ke rumahnya. Tapi dia tetap sama, raga kasarnya ada di sana, bernapas, berkedip, tapi isinya kosong. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap lenggit-lenggit kamar dengan pandangan hampa. Keluarganya mencoba berbagai cara, dari medis hingga supranatural. Orang pintar yang didatangkan mengatakan bahwa jiwa Aldi tertinggal di gunung. Jiwanya tersesat di dimensi lain. Konon, saat Aldi menghilang malam itu, dia terpikat oleh suara gamelan yang indah. Dia mengikuti suara itu, masuk semakin dalam ke hutan, hingga tanpa sadar, melewati sebuah gerbang gaib. Dia masuk ke sebuah perkampungan yang ramai, dengan orang-orang yang berpakaian zaman dulu. Dia merasa senang di sana. Sampai akhirnya, dia sadar bahwa dia tidak bisa kembali. Jiwanya terperangkap. Dia berusaha mencari jalan pulang, berlari, berteriak, menangis meminta tolong. Dia bisa melihat Mantemonia, tim SAR yang mencarinya. Tapi tak seorang pun bisa melihat atau mendengarnya. Dia seperti arwah penasaran,
terikat di alamnya sendiri. Sementara raganya ditemukan dan dibawa pulang. Bulan demi bulan berlalu. Kondisi Aldi tidak ada perubahan. Keempat sahabatnya hampir setiap hari menjenguk, mencoba mengajaknya bicara, memutarkan lagu kesukaannya. Tapi semua sia-sia. Raga tanpa jiwa itu hanya terbaring pasrah. Mereka merasa putus asa, bingung harus berbuat apa lagi untuk menolong teman mereka. Rasa bersalah terus menghantui mereka, hingga pada suatu malam, sekitar 6 bulan setelah kejadian itu, Rian, Dito, Bayu, dan Fani, di rumah mereka masing-masing, mengalami mimpi yang sama persis. Dalam mimpi itu, mereka mendengar pintu rumah mereka diketuk. Saat dibuka, di sana berdiri Aldi. Aldi yang mereka kenal. Dia tersenyum hangat, mengenakan pakaian mendaki yang sama seperti saat mereka ke Gunung Salak. Di dalam mimpi itu, Aldi tidak banyak bicara. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Bro, aku pamit ya. Terima kasih untuk semuanya, jaga diri kalian baik-baik." Setelah mengucapkan itu, Aldi berbalik badan dan berjalan menjauh. Perlahan-lahan menghilang, ditelan kegelapan malam. Keesokan paginya, mereka berempat saling menelepon, menceritakan mimpi aneh yang sama persis itu. Perasaan mereka campur aduk antara bingung dan cemas. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari ibunya Aldi. Dengan suara terisak, sang ibu mengabarkan bahwa tadi malam Aldi telah meninggal dunia. Mereka semua terdiam. Jadi, mimpi semalam adalah cara Aldi untuk berpamitan. Jiwanya yang tersesat akhirnya menemukan kedamaian. Meskipun dengan cara yang paling menyedihkan, dia menyerah untuk kembali ke raganya dan memilih untuk pergi selamanya. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua saat kita memasuki rumah orang lain. Seperti gunung, hutan, atau laut, kita harus selalu menjaga sikap, sopan santun, dan tidak melanggar aturan yang ada. Karena kita tidak pernah tahu penghuni seperti apa yang tinggal di sana dan apa yang bisa terjadi jika kita tidak menghormati mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.